Inilah detik-detik penangkapan Sukar, warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, Senin lalu. Pemuda berusia 35 tahun ini tidak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya sendiri. Sukar ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya sendiri. Kaseno 65 tahun dan Sarilah 60 tahun menggunakan sebilah kayu. Keduanya ditemukan tewas di dalam kamar tidur oleh tetangganya yang hendak melihat kondisi kesehatan para korban. Korban ditemukan dengan kondisi tertutup kain jarik dan ditaburi pasir. Keduanya diduga dihabisi dengan cara dipukul pada kepala bagian belakang. Saya menelusuri kembali tragedi berdarah yang menggemparkan desa Pomahan ini. Akses menuju lokasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari pusat kota Ponorogo. Letak geografis rumah tempat terjadinya pembunuhan juga berada di perbukitan sehingga harus melewati jalan terjal dan berkelok. Saya pun tiba di rumah yang menjadi TKP pembunuhan. Sejumlah tetangga dan kerabat masih banyak yang berdatangan di rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa kepada kakak terduga pelaku atau putra pertama korban. Rumah inilah yang menjadi saksi bisu peristiwa tragis yang dilakukan oleh Sukar, anak kandung sendiri yang membunuh kedua orang tuanya dengan sadis, yakni dengan memukul bagian kepala belakang. Sampai hari ini, rumah masih diberi polis lain untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Berdasarkan keterangan kakak ipar maupun ketua RT, terduga pelaku selama ini tidak memiliki dendam atau cekcok dengan kedua orang tuanya. Hanya saja semenjak 1,5 bulan terakhir, Sukar, terduga pelaku memang terlihat menutup diri serta berperilaku aneh. Salah satunya selalu bersembunyi ketika ada warga yang datang atau sekedar menyapa. Terus sebelumnya memang ada masalah sama keluarga nggak, Mas? Tidak ada. Sama kedua orang tua memang biasa? Biasa. Nggak pernah cerita ada masalah apa sebelumnya? Tidak ada. Kerjanya ya biasanya cari pasir, ya, cari pakan hewan gitu aja. Dan dia memang sebelumnya terlihat stres atau gimana? Stresnya baru sebulan. Sebulan. Seperti apa, Pak, kejadian? Takut sama orang. Kalau ada orang malah kata delik masuk ke dalam rumah itu ya. Ironinya, dari data kepolisian Polsek Pulung saat ini terdapat 146 warga yang mengidap gangguan jiwa. Namun polisi mengklaim mereka semua sudah mendapat penanganan medis serta pemantauan. Kita tetap melakukan mapping, melakukan inventarisir. Apabila ada yang sangat-sangat betul parah, kita berkoordinasi dengan puskesmas, dengan perangkat desa untuk melakukan pengobatan secara intensif. Cuma yang kemarin itu memang tidak dilakukan pengobatan sama sekali, karena dari bapaknya atau almarhum tidak menghendaki untuk anaknya dilakukan pengobatan. Hingga kini lokasi kejadian masih terpasang garis polisi mulai dari depan rumah hingga belakang. Ini sengaja dilakukan karena sampai hari ini polisi masih belum mendapati titik terang terkait motif yang dilakukan putra kedua dari dua bersaudara ini. Usai mendapatkan laporan pembunuhan oleh warga, polisi pun bergerak menangkap Sukar. Ia ditangkap di belakang rumah orang tuanya. Di tempat inilah terduga pelaku sempat duduk setelah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya. Dia sempat akhirnya diamankan oleh dua anggota polisi dari Polsek Pulung. Jadi pelaku itu menghadap ke timur dengan duduk, kaki selonjor, dengan tatapan mata kosong. Setelah itu sama rekan saya berempat, ini sama Mas Wawan, langsung dilakukan pembogolan dengan teknik kuncian. Setelah itu agak berontak diajak berdiri, itu agak belot lah. Setelah itu kami amankan bersama rekan-rekan ke Polsek Mako Polsek Pulung. Saat itu tangan kosong, tidak ada barang yang melekat di sekitarnya atau di tangannya atau di tubuhnya. Di sisi lain, kepolisian mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Selain berbelit, keterangan yang diberikan juga selalu berubah-ubah. Tim dokter jiwa dari Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo masih membutuhkan waktu sedikitnya 10 hari untuk mengetahui secara pasti kondisi kejiwaan Sukar.
Kedua korban memang tewas akibat pukulan benda tumpul di kepala belakang. Namun hingga kini polisi juga belum mendapatkan barang bukti yang digunakan terduga pelaku untuk menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Saat ini prosesnya masih didalami oleh pihak rumah sakit kejiwaan. Karena semenjak kita lakukan pengamanan, kita amankan, keadaan jiwa diduga tersangka ini memang kurang kebutuhan khusus ya. Motif saat ini ya yang kami dalami dalam penyelidikan itu memang tidak ditemukan motif lain. Memang motifnya itu memang mungkin karena anak ini memang kurang normal. Yang jelas, warga sekitar saat ini khawatir jika nantinya dari hasil penyelidikan menyatakan Sukar mengalami depresi dan terbebas dari hukum. Keluarga dan warga meminta agar terduga pelaku ditahan dan diobati terlebih dahulu hingga benar-benar sembuh. Ya, nanti kalau yang namanya juga kasus pembunuhan, nanti kalau pulang ke sini terus terjadi lagi gimana, anaknya marah-marah, itu kan masyarakat juga takut. Ya keinginannya kan ya diobati dulu, disembuhkan di dinas sosial apa-apa gitu. Jasad kedua orang tua terduga pelaku masing-masing Kaseno dan Sarila dimakamkan di TPU Saledo, Desa Pomahan pada Selasa siang atau seusai dilakukan otopsi. Keduanya dimakamkan di satu liang lahat atau sehidup semati. Di pemakaman umum inilah Mbah Kaseno dan Mbah Sarila akhirnya dimakamkan dalam satu liang lahat. Korban pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri ini dimakamkan hari Senin siang atau 1 hari setelah menjalani visum di rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian kedua jasad korban. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, namun juga menggores luka di hati warga Desa Pomahan. Kasih sayang yang seharusnya jadi pengikat hidup berujung pada kehilangan yang tak terbayarkan. Tragedi ini menjadi pelajaran bahwa kesehatan jiwa tidak boleh diabaikan. Setiap kehidupan layak mendapatkan perlindungan serta pengawasan. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.